Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama manusia. Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran Injil Yohanes setiap Rabu sore. Ini tanggal 15 Desember tahun 2021, akhir daripada tahun ini. Kita sudah sampai ke chapter 28 dari pelajaran kita mengenai Injil Yohanes yang sudah lama kita belum sentuh, ya. Dan yaitu Injil Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat 29 aja. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Terima kasih. Kita baca di dalam ayat ini, ayat 19, apekrinato un o Yesus. Oleh karena itu Yesus menjawab, ke elegian artis, dan berkata kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang di atasnya, yang merasa marah ketika Yesus mengidentikan dirinya dengan Allah yang memiliki sifat ilahi. Coba kita baca ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dengan mengatakan Allah ada Bapanya sendiri, orang Yahudi nggak akan mengatakan Allah itu Bapakku. Allah Bapa kami. Jadi Bapa secara simbolik dari umat, bukan perorangan. Di sini Yesus tidak, Yesus mengatakan Bapakku. Berarti dia mengidentikan dirinya dengan Allah itu Bapaknya sendiri gitu. Nah, sebagaimana anak itu kodratnya sama dengan bapaknya. Anaknya Pak A mesti kodratnya sama manusianya. Demikian kalau Yesus mengatakan dirinya aku dan Bapakku. Coba kita ayat yang ke-17. Pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang." Bapakku, bukan Bapak kami. Kepada para muridnya dia mengajarkannya Bapa kami di dalam surga, bukan Bapakku, Bapa kami. Kita tidak bisa mengatakan pada Allah Bapakku dalam pengertian sebagaimana Yesus. Karena kalau Yesus mengatakan dirinya Bapakku, memang dia diperanakkan dari Bapa sebagai firman yang tadinya satu dalam Bapa, yang keluar dari Bapa sehingga memiliki hakikat keilahian yang sama dengan Bapa. Kita dianggap Allah bukan sama dengan Yesus itu Allah. Kita diangkat melalui penebusan, bukan hakikat kita memiliki kodrat yang sama dengan yang ilahi, sebagaimana Kristus yang adalah firman yang satu di dalam Allah. Oleh karena itu orang Yahudi mengerti implikasi itu. Mereka marah. Mereka menganggap Yesus mengucapkan hujat. Nah, oleh karena itu
dalam ayat 19, apekrina tu o Yesus ke elegen aptis. Dan Yesus menjawab serta menjawab mereka. Apa jawabnya? Kamu tidak percaya, aku anggap aku ini menghina, menghujat Allah. Dan kamu akan membunuh aku karena itu. Maka aku katakan, amin, amin, lego imin. Amin, amin, aku berkata kepadamu. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Kata-kata sesungguh-sungguhnya ini menunjukkan penekanan yang begitu dalam akan realita kebenaran yang hendak disampaikan oleh Yesus mengenai dirinya. Atau mengenai apa yang akan dikatakan di sini. Amin, amin, lego imin. Zinateo yospin. Anak tidak mampu melakukan aftu dari dirinya sendiri. Then, apapun. Mi, jika tidak kecuali tiblepi, apa yang dia lihat, ton patera piunda, sang bapa melakukannya. Ogar, karena an ekinospini, kalau dia melakukannya, tafta keoios, begitu juga anak itu omiospi, melakukan hal yang sama. Artinya apa? Beberapa polemikus Muslim dari kacamata Al-Quran mengatakan, ini berarti kan Yesus bukan Allah. Karena dia tidak melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, tanda kutip, dengan seizin Allah. Kata-kata tidak ada dalam Alkitab. Itu bahasanya Al-Quran yang disisipkan oleh para polemikus itu untuk membuktikan, untuk menolak keilahian Yesus. Yesus melakukan semuanya atas izin Allah. Ini nggak ada kata izin. Ini konteksnya harus dilihat dari ayat sebelumnya. Udzinateo yospin apeafto. Anak tidak dapat melakukan dari dirinya sendiri. Karena apa? Karena ayat 17, baca lagi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Nah, bekerjanya sang putra, bertindaknya sang putra, bertindaknya firman, itu sinkron dengan tindakannya Bapa. Tindakan firman itu karena tindakan Bapa, bukan dia melakukan tindakan independen. Sebab kalau ada tindakan independen, ada karya independen, ada kehendak independen, berarti ada dua Allah. Di sini tidak. Ada satu karya, ada satu perbuatan, ada satu kehendak. Oleh karena itu, firman yang disebut anak ini tidak akan melakukan apa-apa dari dirinya sendiri kalau tidak sinkron dengan apa yang dilakukan oleh Bapa. Itu maksudnya ini bukan karena izin. Harus dapat izin dari Bapa melakukan, bukan itu. Ini karena kesatuan dalam hakikat. Firman Allah adalah Allah, maka dia firman Allah mempunyai kehendak yang satu dengan Allah, firman Allah mempunyai karya yang satu dengan Allah, itu maksudnya. Jadi kata-kata saya tidak akan keluar kalau tidak saya kehendaki, betul? Kata-kata saya tidak akan mengucapkan apa yang saya ucapkan kalau tidak ada yang saya kehendaki. Jadi ucapan yang muncul di telinga saudara yang saudara dengar itu sinkron dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Kata saya tidak akan muncul sendiri, saya tidak mengendaki keluar, muncul sendiri dari pipi sana keluar, dari hidung keluar sendiri, dari mata keluar sendiri, kan tidak mungkin. Firman Allah juga begitu, tidak akan melakukan sesuatu tanpa dikehendaki oleh yang punya firman, yang adalah Bapa itu sendiri. Berarti memang ada satu kehendak, memang ada satu karya, memang ada satu hakikat keilahian, karena iman Kristen tidak mengajar ada dua Allah. Kristus bukan Allah yang berbeda dari Allah yang satu itu. Kristus adalah firman-Nya Allah yang satu itu, yang mempunyai keilahian yang sama sebagaimana yang dimengerti oleh orang Yahudi di dalam ayat yang ke-18 itu. Jelas ya? Amin, amin, lego imin. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Atau amin, amin, aku berkata kepadamu. Udzinateo ios, sang putra. Nah, dalam ini adalah firman ya. Ingat, ketika Injil Yohanes berbicara putra, bukan dalam arti Allah itu kawin. Tidak. Firman itulah putra itu. Coba kita. Kenapa firman itu keluar ada dalam Bapa lalu keluar dari Bapa? Coba kita baca di dalam Yohanes 1:14 untuk menegaskan kembali. Iman Kristen tidak percaya Allah punya anak dan diperanakkan dalam pengertian fisik. Allah kawin, tidak ada itu ajaran begitu dalam iman Kristen.
Firman itu telah menjadi manusia Firman itu telah menjadi manusia. Tadinya berada dalamnya lalu jadi manusia turun kan. Terus dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. nah, jadi yang disebut anak tunggal itu adalah firman itu karena dia dikandung dalam Bapa lalu keluar dari Bapa seolah-olah dilahirkan maka disebut anak, dan karena Allah itu satu, firmannya juga satu, maka itu disebut anak tunggal. Oleh karena itu ketika mengatakan putra tidak dapat melakukan dari dirinya sendiri, ya tentulah kalau dia melakukan dari dirinya sendiri berarti ada dua Allah karena dia mempunyai kehendak independen. Kalau dia melakukan dari dirinya sendiri berarti ada dua Allah karena ada karya yang berbeda dari Allah yang esa itu. Makanya putra tidak melakukan itu dari kehendaknya sendiri. Tidak ada satupun yang dilakukan tanpa kehendak sang Bapa. Sang Bapa melakukan segala sesuatu, mencipta segala sesuatu, berkarya segala sesuatu melalui sang putra. Ini yang itu telah kita bahas di dalam chapter 27 Rebu yang lalu. Di dalam ayat yang ke-17 itu yang kita bahas. Ya. Anmitivlepi. Kalau dia tidak melihat ton patera piunde. Kalau dia tidak melihat yang Bapa melakukan. Artinya ada satu kesatuan pengetahuan, ada satu kesatuan pemikiran, kalau kita gunakan bahasanya manusia, antara Allah dan firman-Nya. Apapun yang diketahui oleh Allah, apapun yang dilakukan Allah, apapun yang dilakukan oleh dikehendaki Allah, itu juga yang diketahui, dilakukan, dikehendaki oleh firman-Nya, karena Allah mengkomunikasikan semuanya itu pada firman-Nya. Semuanya dilakukan melalui firman-Nya. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Berarti ada semacam exclusive knowledge. Ada suatu pengetahuan yang eksklusif yang hanya dimiliki oleh Bapa dan Putra dalam dirinya sendiri, yang saling mengetahui satu dengan lain. Karena apa? Karena Putra itu adalah firman-Nya Allah dan merupakan pancaran kemuliaan Allah, merupakan gambar wujud Allah. Kita baca dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Ia Allah. adalah cahaya kemuliaan Allah. Karena tadinya dalam dia keluar menyatakan Allah. Makanya cahaya kemuliaan Allah. Tak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang dibagikan Bapa itulah yang menyatakan. Yohanes 1 ayat 18. Maka dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Maka apapun yang ada pada Allah itu ada pada firman ini. Apa yang dimiliki Allah itu dimiliki oleh firman. Coba kita baca juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu. Segala milikku adalah milikmu. Ya tak? Kita baca juga dalam Yohanes ayat 15, pasal 16. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Oleh karena itu Yesus tidak harus meminta izin Bapa untuk melakukan itu. Karena apa yang dimiliki Bapa adalah milik dia, apa yang dimiliki dia adalah miliknya Bapa. Baik keilahian yang ada miliki ya dimiliki dari Bapa. Karya yang dimiliki juga dari Bapa. Jadi tidak ada ide di dalam ayat ini bahwa Yesus minta izin dari Bapa, seizin Bapa. Tidak. Dia melakukan sesuai apa yang telah dikomunikasikan Bapa kepadanya. Karena Bapa mengetahui dia mengetahui Bapa. Dan melalui dia, Allah, sang Bapa itu menciptakan segala sesuatu. Coba kita baca kembali di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga itu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi sudah saya jelaskan bahwa Allah menopang dunia itu melalui firman-Nya ini, dan Allah menciptakan dunia ya melalui firman ini, ayat 2 dari Ibrani 1. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau oleh firman, oleh anak ini Allah menjadikan alam semesta. Oleh anak ini pula Allah memelihara alam semesta. Oleh Allah ini, oleh firman ini pula Allah menyelenggarakan alam semesta. Sebagaimana yang kita bahas di dalam pasal 27 dari Yohanes 5 ayat yang ke-17 itu. Dan 18. Jelas ini ya?
Makanya dikatakan anmiti lepi ton patera piunda, kalau dia tidak melihat sang Bapa itu melakukan. Jadi apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan Putra. Tidak ada Allah yang independen atau saling seperti dewa-dewa Yunani. Ya, dewa yang satu bertarung dengan dewa yang lain karena memang mereka dua dewa, bukan satu Allah. Maka nanti Zeus makan siapa anaknya, bertarung dengan siapa gitu kan kalau dalam dewa-dewa Yunani. Tapi dalam Alkitab tidak gitu. Yesus bukan dua ilah yang berbeda, ilah kedua yang berbeda. Yesus adalah firman-Nya Allah yang satu di dalam Allah itu sendiri, yang melaluinya Allah menciptakan manusia, yang dunia, dan melaluinya Allah menyelenggarakan ciptaannya ini. Makanya dia tidak melakukan yang berbeda, yang bersaing dengan Allah. Tidak ada saingan orang. Masa saya bersaing dengan kata-kata saya? Kan enggak kan? Saya mengendaki gini, kata saya ngomong membalas saya kembali gitu. Enggak kan? Nah gitu. Apa yang ada kata-kata saya adalah sesuai dengan apa yang kehendaki. Tidak ada kompetisi antara kata-kata saya dengan saya. Tidak ada kompetisi antara firman saya dengan kalau Allah firman lah, firman-Nya Allah dengan Allah. Makanya di dalam ayat ini dikatakan selanjutnya, Ogar an ekinospi, apabila dia melakukannya, Bapa melakukannya, tahta keoios. Demikian juga sang anak, omios pi, melakukan hal yang sama. Jadi karya dari Bapa itu identik dilakukan melalui firman. Karena dari firman itu identik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa, dengan kuasa yang sama, dengan kemuliaan yang sama, dengan hakikat keilahian yang sama. Memang tidak ada dua Allah. Hanya ada satu Allah yang bekerja melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu turun ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ayat 20. Ogar karena patir fili ton ion. Karena sang Bapa itu mengasihi sang Putra. Nah inilah yang membedakan monoteisme unitarian. Allah itu seperti angka begini, satu. Dengan monoteisme yang hidup, di mana di dalam kesatuan Allah itu ada kehidupan. Kehidupan apa? Cinta kasih antara Allah dan firman-Nya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia. Jadi sebelum dunia ada, Allah itu sibuknya apa? Bukan sibuk mencipta, sibuk mengasihi firman-Nya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu pribadi. Karena dapat mengasihi dan dapat dikasihi. Berarti kalau gitu firman itu bukan hanya suara ya. Karena bisa dikasih. Saya tidak bisa jatuh cinta sama suara saya. Gila nanti. Aku cinta kamu. Tidak bisa. Tapi ini Allah bisa mengasihi firman-Nya sejak kekal. Berarti firman itu punya realita konkret. Dan kata realita konkret itu bahasa Yunaninya hipostasis. Dan kata hipostasis itu disebutkan dalam Yohanes pasal 1, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Saya baca dalam bahasa aslinya. Bahasa Indonesianya nggak kelihatan tuh kata-kata itu. Ya. Di dalam bahasa aslinya kita baca demikian, saudara. Ya. Ibrani 1 ayat 3. Os on yang adalah apafgasma, kemuliaan, pancaran, gitu ya. Pancaran, splendor bahasa Inggrisnya ya. Apafgasma tis doxis. Apafgasma, splendor, pancaran, tis doxis, kemuliaan, keharaktir. Karakter itu ya kalau kita punya stempel gitu ya. Ada gambarnya ya. Lalu kita tempelkan ke kertas dengan tinta. Nah ini karakter. Karena itu tuh gambar tepat. Jadi Kristus itu gambar tepat, karakter. Ya. Gambar tepat dari apa? Karakter tis hypostasius auto. Jadi gambar tepat dari hipostasis sang Bapa.
Nah, kalau dia gambar tepat, Bapa itu hipostasis, berarti dia juga hipostasis juga, gitu loh. Makanya Yesus itu disebut hipostasisnya firman. Firman itu bukan hanya ide abstrak yang berwujud suara. Firman itu mempunyai realita hipostasis sehingga Bapa bisa mengasihi firman ini sejak kekal di dalam dirinya yang satu. Demikian juga firman juga mengasihi Bapa sebaliknya. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, Baca, Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, aku mengasihi Bapa. Ada kisah cinta kasih timbal balik di dalam diri Allah ini. Karena apa? Bapa itu hipostasis, firman-Nya juga memiliki hipostasis. Realita konkret yang sering disebut sebagai persona atau pribadi. Tapi sebaiknya kita gunakan kata-kata Alkitab aja, hipostasis. Yang artinya realita yang menggarisbawahi, bukan hanya sekedar ide abstrak saja. Nah, Roh Kudus di mana? Ya di dalam Allah yang satu, karena Roh Kudus itu rohnya Allah yang ada dalam Allah. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 11. siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Kudus ya ada di dalam diri Allah itu sendiri sebagai rohnya Allah. Yang merupakan prinsip nafas Allah. Yaitu prinsip kehidupan Allah. Karena di dalam Ayub pasal 33 ayat 4 dikatakan, roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku di hidup. sini roh Allah disebut nafas Allah. Nah, kalau itu roh itu ada dalam dirinya Allah yang merupakan prinsip nafas yaitu prinsip kehidupan, maka dia juga kalau keluar ya keluarnya dari Allah itu. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran keluar dari Bapa karena dia tadinya di dalam Allah. Jadi yang disebut roh kebenaran itu, kalau para polemikis Muslim mengatakan itu nubuat bukan, itu rohnya Allah sendiri. Bahaya ini saudara. Harus lihat Alkitab dalam konteksnya gitu ya. Jadi ini adalah rohnya Allah sendiri yang tadinya dalam Allah keluar dari Allah, yang melaluinya Allah memberikan kehidupan kepada manusia dan juga menciptakan manusia melalui firman dan rohnya saat tadi. Dengan firman-Nya dia menjadikan apa yang ada, dengan rohnya dia memberikan, dengan nafasnya dia memberikan kehidupan dari apa yang diciptakan oleh firman itu. Kita baca Mazmur pasal yang ke-33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah, langit dijadikan oleh firman, terus oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Segala tentara langit, maksudnya segala planet dan lain-lain itu dijadikan oleh nafas dari mulut. Jadi Allah menjadikan dunia itu melalui firman-Nya dan rohnya. Dan roh ini disebut nafas. Nah, berarti kalau gitu, rohnya Allah ya ada di dalam Allah, sebagaimana firman-Nya Allah juga ada di dalam Allah. Jikalau firman-Nya Allah ini adalah hipostasis, sehingga dapat dikasih, roh Allah ini juga hipostasis. Mengapa? Kita baca Yohanes 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh roh. Jadi kalau roh itu yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan, yang Yesus itu adalah hipostasis, dia harus hipostasis juga. Karena tidak bisa yang bukan hipostasis menyatakan hipostasis. Seperti tidak bisa buku itu menyatakan orang. Yang menyatakan orang lain ya orang, gitu. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup. Nah, kalau roh yang memberi hidup, berarti roh punya hidup. Kalau tidak punya hidup, gimana bisa berhidup? Kalau roh itu punya hidup, berarti dia punya kesadaran, punya hipostasis. Berarti Bapa itu hipostasis dari Allah yang Esa, firman yang ada dalam Bapa itu hipostasis daripada putra yang ada dalam Bapa itu hipostasis dari firman, roh yang ada dalam Bapa itu hipostasis dari prinsip hidup atau rohnya Allah sendiri.
Nah, jikalau sejak kekal Bapa mengasihi firman, sebab firman itu hipostasis yang dapat dikasihi, firman juga dapat mengasihi Bapa sejak kekal karena dia hipostasis yang dapat mengasihi, maka roh inilah hipostasis yang menyalurkan kasih tadi. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Ya, Roh Kudus tugasnya adalah mencurahkan kasih Allah ke dalam hati manusia setelah ada manusia. Padahal rohnya Allah itu ya satu dengan Allah, berarti kekal, sama kekalnya dengan Allah. Kita baca di dalam Ibrani 19 ayat 4. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Jadi kalau roh itu kekal, maka fungsinya kekal. Fungsinya apa tadi? Mencurahkan kasih. Nah, kalau sejak kekal sebelum ada apa-apa, padahal fungsi mencurahkan kasih ini kekal, dicurahkan kepada siapa kasihnya Allah itu di dalam kekekalan dalam diri Allah? Ya kepada yang sejak kekal dikasihi Allah, siapa? Firman-Nya. Berarti dengan demikian di dalam diri Allah yang kekal ini, yang satu ini, hipostasis Bapa memberikan atau mencurahkan kasihnya kepada hipostasis Putra melalui roh, dan Putra mengembalikan kasih tadi di dalam roh, sehingga di dalam diri roh Allah yang satu itu ada tinta kasih timbal balik, yang dengan demikian hakikat kehidupan Allah adalah kasih itu. Karena Allah itu tertunggal. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Bukan karena kita mengasihi kita baru kita sebut kasih. Dalam dirinya itu lokasi. Karena sejak kekal Bapa mengasihi firman di dalam Roh Kudus. Maka kembali kepada bacaan kita dari Yohanes pasal 5 tadi. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak. Ya, Bapa mengasihi anak. Sejak kapan? Sejak kekal. Caranya gimana mengasihi? Dengan mencurahkan kasihnya. Mencurahkan hidupnya kepada anak itu. Sehingga hidupnya Bapa dan hidupnya anak itu satu. Sehingga kehendak Bapa dan kehendak itu satu. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya Ada sendiri. hidup yang identik antara Bapa dan Putra. Karena ada satu hipostasis, ada satu hakikat ilahi. Tidak ada dua Allah. Ada satu sifat-sifat ilahi. Nah, lu Romo kenapa kalau firmannya manusia itu tidak ada rupanya, kalau Allah ada hipostasis, ya Allah dan manusia kan sama, tidak sama, tidak bisa disamakan. Allah bukan manusia. Makanya kalau manusia itu firmannya hanya wujud kata-kata, Allah tidak ada hipostasisnya. Coba kita baca Hosea pasal 9 ayat 11. Terus 11 ayat 9, terbalik. Aku tidak akan melaksanakan maksudku. Yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Jangan samakan Allah dengan manusia, tidak ada persamaannya. Analoginya ada, tapi persis enggak. Seperti kita punya wujud, punya firman, punya kata, punya roh. Analoginya ada, tapi bentuknya tidak sama. Kalau dikatakan bentuk, meskipun Allah itu tidak bentuk. Gitu. Makanya dikatakan juga dalam 1 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama dengan seperti engkau. Nah, kalau kita mau menyamakan Allah dengan kita menyembah berhala, kita menurunkan derajat Allah dan meninggikan derajat kita. Nggak sama yang seperti Allah. Makanya kalau kata-kata kita itu hanya wujud suara saja, kata-katanya Allah punya hipostasis. Roh kita hanya berwujud kekuatan kehidupan dan nafas saja, roh Allah punya hipostasis. Sebab Allah tidak sama dengan manusia. Teruskan? Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Ya, tidak ada yang selain itu. Makanya dia tidak bisa disamakan dengan siapa-siapa. Kita harus rela menerima kebenaran wahyu ilahi, bukan karangan-karangan kita sendiri mengenai Allah itu siapa. Ya, Kembali kepada Yohanes pasal yang kelima ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak. Ya,
Sudah saya jelaskan mengasihi bagi anak. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Karena apa? Dalam kearah malah mencurahkan kasihnya kepada putra itu, Allah juga memberikan hidupnya sendiri kepada putra, sehingga apapun yang dimiliki Bapa itu dimiliki putra, dan apapun yang dimiliki putra dimiliki Bapa, sehingga semua yang dilakukan oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, ditunjukkan artinya diketahui. Dan memilih satu pengetahuan tadi, satu marifat, satu satu pengetahuan lah antara Allah dan Bapa, hanya satu pengetahuan, kemahatauan yang satu yang dimiliki putra dan Bapa secara bersama. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan apa ini? Pekerjaan nanti setelah dia turun ke bumi, menjadi manusia, menyelamatkan manusia, dan membangkitkan manusia dari kematian. Kita lihat di situ. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, kalau kita nggak mengenal ini, kita tidak bisa melihat kebesaran Yesus Kristus sebagai firman Allah yang jadi manusia. Ayat 21, nah itu pekerjaan itu. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Itu kan luar biasa. Kalau dia hanya sekedar nabi, gimana bisa membangkitkan orang? Nabi mana? Tunjukkan pada saya. Nabi mana yang bisa membangkitkan orang mati? Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya, bahwa dia membangkitkan orang mati sama seperti Bapa membangkitkan orang mati. Karena apa? Apa yang pekerjaan Bapa ada pada dia, hakikat Bapa ada pada dia, kemuliaan Bapa ada pada dia, kuasa Bapa ada pada dia. Sebab dia firman-Nya Allah yang satu dengan Allah di dalam diri Allah itu sendiri. Hanya kalau kita tidak jujur pada Injil, kita mau putar-putar kebenaran ini. Atau kita memang sengaja tidak mau percaya pada Injil karena otak kita sudah dicekoki oleh ajaran yang lain sehingga tidak mau terima kebenaran ini. Tapi kalau kita jujur pada Injil, inilah kenyataan Injil tentang Yesus itu. Terus bukan saja menghidupkan orang mati, yaitu nanti ya akhir zaman, dan saya baca lagi ayat 21, coba baca 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Okay. Berarti tanpa izin ya. Barang siapa yang dikehendaki. Mengapa? Ya tidak usah izin. Kehendaknya dia juga kehendaknya Bapa kok. Hanya ada satu kehendak sebab ada satu Allah. Hipostasisnya berbeda tapi kehendaknya sama, hakikatnya sama, keilahiannya sama. Apa yang Bapa punya, aku punya katanya. Coba kita baca lagi 1 Yohanes 16 ayatnya yang ke-15 maaf. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Dan 17 ayat 10 tadi. Dan segala milikku adalah milikmu. Oke. Gimana harus minta izin? Dia tidak melakukan tanpa seizin, hanya sesuai satu dengan kehendak Bapa. Maka mereka yang mengatakan bahwa Yesus melakukan dengan seizin Allah itu bahasanya Al-Quran, bukan bahasanya Alkitab. Kalau bahasanya Alkitab, dia melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Melihat apa yang dilakukan oleh Allah itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi jangan paksakan ajaran agama lain dimasukkan dalam pemahaman Injil. Bacalah Injil sesuai dengan akidah Injil itu sendiri. Makna dari Injil itu sendiri. Gitu ya. Terus, di samping dia akan membangkitkan orang mati akibat dari kebangkitannya sendiri. Jadi bukan hanya ngomong dengan suara, bangkit, enggak. Kalau orang menyatu dengan kebangkitan Yesus, yang dia sudah mengalahkan kematian, maka dia ikut dalam kehidupan kebangkitan. Ya. Coba kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena Kristus telah bangkit dari mati mengalahkan kematian, maka kita akan hidup kembali bersama Kristus. Itulah landasannya mengapa dalam ajaran Kristen ada dasar mengapa ada kebangkitan. Bukan sekedar Allah membangkitkan, dasarnya apa? Untuk apa membangkitkan? Kenapa tidak seperti yang diajarkan agama lain? Ya udahlah, nggak usah kebangkitan, nanti reinkarnasi saja. Kenapa gitu? Kalau kita ada bukti sejarahnya, karena apa? Karena firman-Nya Allah turun jadi manusia. Setelah turun jadi manusia, dia mati, dia bangkit, dan barang siapa menyatu dengan dia, ikut bangkit gitu loh. Kita ada dasarnya, bukan yang sekedar Allah membangkitkan melalui akibat dari kebangkitan Kristus. Jelas ya? Nah, di samping dia akan menghakimi ayat 27, membangkitkan,
ayat 27 pasal 5 dari Yohanes. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Yohanes pasal 5 ayat 22, maaf. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Mengapa? Pertama, dia sebagai Mesias. Ketika dia jadi manusia, menjadi Mesias, anak Daud, yang kepadanya dijanjikan segala kuasa menjadi kerajaan yang kekal. Coba kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang. Itulah berbicara tentang keturunan Daud. Ada yang akan dihukum Allah, karena sebelum Mesias datang ada interval masa-masa di mana keturunan Daud lahir yang bukan Mesias. Dan mereka ternyata banyak melakukan pelanggaran, maka dihukum. Tapi, terus? Maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ya, kita baca dalam kisah raja-raja itu gimana banyak dihukum oleh Tuhan karena menyembah berhala ini dan itu kan keturunan Daud. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Terus? Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu baru di Mesias itu munculnya. Di mana tahta kerajaan Daud akan kokoh-kokoh selama-lamanya, artinya tidak pernah habis. Jadi kerajaan kekal gitu kan. Dan itulah, Mesias inilah yang dilihat oleh Daniel dalam wujud penglihatan sebagai seorang yang seperti anak manusia. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dia punya kuasa mutlak. Makanya pada waktu dia datang menjadi manusia dan bangkit dari mati dan lahir, dan akhirnya bangkit, dan akhirnya ke surga, dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bukan hanya kuasa, tapi segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Berarti ada kuasa mutlak diberikan oleh Allah kepada firman-Nya yang jadi manusia, yang berfungsi sebagai Mesias anak Daud. Itu oleh karena itu, dia diberi kuasa untuk menghakimi. Dia mewakili hadirat Allah di dunia menjadi hakim, dan semua manusia nanti akan dihadiri oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ini tak peduli agamanya apa, tak peduli bangsanya apa, tak peduli lahirnya tahun berapa, matinya tahun berapa, budayanya apa, etnisnya apa, semua akan dihakimi oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ini kita baca dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Allah menghakimi segala sesuatu dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Kita baca juga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan. Kita semua, tidak peduli siapapun kita, bangsa apapun kita, agama apapun kita, budaya apapun kita, dari mana kapanpun kita lahir, semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Sebab apa? Dia adalah firman Allah yang bersifat Allah, hanya Allah yang dapat menghakimi. Terus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Juga kita baca di dalam Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31. Apabila anak manusia... Siapa anak manusia? Seperti yang dilihat Daniel tadi, yaitu Mesias Kristus. Oke? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama... Maka tidak mungkin itu manusia biasa diri malaikat. Pastilah dia yang ilahi.
Anak manusia adalah gelar kemesiasan, bukan sekedar dia itu manusia biasa, enggak. Terus, Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. semua bangsa loh ya, bukan hanya orang Kristen ini. Semua bangsa, nggak peduli ya saudara bangsa apa, agama apa, budaya apa, nanti akan harus bertanggung jawab pada Kristus ini gitu loh. Terus, Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. dia akan datang untuk menghakimi. Jelas sebabnya, kembali kepada Yohanes 5 ini, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan kepada kami itu seluruhnya kepada anak. Mengapa? Karena segala sesuatu diserahkan kepada anak itu. Kita baca di dalam sebagai Mesias ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Nah, semua telah diserahkan. Nah, kalau semua ya semua, termasuk pengadilan, termasuk semuanya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Kita baca juga Yohanes 17 ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang Engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kurang jelas apa sih? Ibrani 1 ayat 3. Oh, ayat 2, maaf, ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala. Berhak menerima segala yang ada. Kalau segala yang ada itu ya segala yang ada, termasuk saudara saya. Termasuk binatang, termasuk pohon, termasuk semua ada di dalam kuasa Yesus. Berarti kita semua akan bertanggung jawab pada Yesus. Makanya dikatakan di dalam ayat ini kembali kepada ayat 20. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Saudara yang tidak percaya pada Yesus nanti, hati-hati jiwa saudara. Saudara boleh menolak sekarang. Karena saudara diajarin dan itu, tapi nanti realitanya tidak akan gitu. Yang Anda hadapi akan lebih ngeri kalau Anda tidak mengenal Yesus sekarang. Sebab semua penghakiman nanti akan ditangani Yesus. Tujuannya apa? Ayat 23. Supaya, nah ini, semua orang, tidak peduli, bukan hanya orang Kristen, semua orang ini maksudnya. Semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Sejak zamannya seorang polemikus muslim yang dari Afrika Utara, seorang India, namanya Ahmad Didat. Dilanjutkan oleh Zakir Naik, akhirnya terus diucapkan banyak orang. Mereka mengatakan, di mana ada dalam Injil Yesus mengatakan, Aku ini Allah, sembahlah aku. Loh, kalau kata-kata seperti itu emangnya orang harus bunyinya sama. Harus, aku ini Allah, sembahlah aku, harus gitu. Tapi dalam Al-Quran juga tidak ada kata-kata aku ini nabi, jangan sembah aku. Nggak ada kan? Kalau bentuk suara seperti itu ya memang nggak ada. Tapi konsepnya ada. Dari yang telah kita bahas ini, Yesus menyatakan dirinya Allah satu dengan Allah. Ilahi. Punya kuasa untuk menghakimi. Punya kuasa untuk membangkitkan. Apa itu manusia? Jadi jangan sempit kalau melihat Alkitab dari keseluruhannya. Jangan dibatasi oleh tafsiran yang sudah ada. Di mana dikatakan di sini, supaya semua orang menghormati anak. Berarti ini bukan hanya orang Kristen ya, semua orang. Sama seperti menghormati Bapa. Orang menghormati Bapa itu gimana? Menyembah kan. Bukan hormat bendera, hormat Bapa. Enggak, hormat anak, enggak kan gitu. Enggak gitu. Menghormati Bapa itu adalah menyembah. Yesus menuntut supaya orang menyembah anak sama seperti menghormati Bapa. Berarti Yesus menuntut penyembahan ilahi. Berarti dengan kata lain, sembahlah aku. Itu loh konsepnya. Meskipun dia diucapkan semacam itu.
Sembahlah aku. Mengapa? Karena aku ilahi. Buktinya apa? Aku satu dengan Bapa. Bapa bekerja, aku bekerja. Semua diberikan padaku oleh Bapa. Bahwa aku melakukan tanpa kehendak Bapa. Dan semuanya tadi. Kalau diringkas, Yesus mengatakan, aku ini Allah, sembahlah aku. Gitu loh. Jangan bodoh lah. Berpikir agak luas sedikit gitu. Hanya kata-kata tidak ada bahwa ya coba aku ini Allah, sembahlah aku. Di dalam kitab suci itu tidak berarti itu tidak ada dalam Alkitab. Al-Quran juga tidak mengatakan, aku ini nabi saja, jangan sembah aku. Tidak ada kan? Tidak ada kata-kata seperti itu. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak dalam arti menyembah anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Mengutus sebagai firman yang turun ke bumi. Bukan utusan sebagai rasul, sekedar rasul. Enggak. Itu sudah kita bahas berulang-ulang. Jadi penyembahan kepada Bapa itu tidak bisa dilepaskan penyembahan kepada Kristus sebagai firman yang turun ke dunia. Karena melalui dia kita mengenal Bapa. Ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu. Ya, saya baca dalam bahasa aslinya lagi di sini. 5 ayat 24. Amin, amin, lego emin. Amin, amin, aku berkata kepadamu. Berarti ini menegaskan kembali pentingnya apa yang diajarkan selanjutnya ini. Oti, bahwa oton logonmu aku, orang yang mendengar kata-kataku, kepistevun to pemsatime, dan percaya pada yang mengirim aku, ehi zoin eonion, memiliki hidup yang kekal, ke iskrisin uk erhete, dan dia masuk ke dalam penghakiman. Dia tidak akan masuk ke dalam penghakiman. Ela metaveviken, tetapi Allah metaveviken, dia telah melewati metaveviken ektu tanatu, dia telah melewati kematian, keluar dari kematian, istin zoin, ke dalam hidup. Mengapa begitu? Ya sudah saya katakan tadi. Kalau kita percaya kepada yang mengutus Kristus, yaitu Allah, tapi percaya kepada yang mengutus Kristus ini, mengutus dalam arti apa? Mengutus dalam arti firman yang turun ke bumi. Utusannya bukan yang sekedar menyebarkan agama, ya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Jadi itu artinya diutus. Dia tadi yang di surga turun ke bumi. Bukan diutus jadi rasul menyebarkan agama, bukan. Diutus dalam arti dia tadinya di surga, satu dengan Bapa sebagai firman-Nya, diutus ke bumi. Terus apa? Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia. Karena hanya ada satu kehendak antara Allah dan firman-Nya. Apa yang dilakukan adalah kehendak Bapa. Kehendaknya Bapa apa? Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ini loh, kalau kita percaya pada Dia yang mengutus Kristus ini, kita akan lewat dari penghakiman, kita tidak masuk neraka. Mengapa? Kita menyatu dengan tujuan Bapa mengutus Kristus, yaitu Dia telah mengalahkan dosa oleh penyalipannya, telah mengalahkan iblis di dalam kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 8 dan gandengkan dengan Roma pasal 5 ayat 19. Dia mengalahkan iblis yang menguasai kematian. Kita baca dari Ibrani 2 ayat 14, gandengkan dengan 1 Yohanes 3 ayat 8. Dan dia mengalahkan kematian melalui kebangkitan yang mendatangkan hidup kekal. Baca dari Roma pasal 6 ayat 9, gandengkan dengan 2 Timotius 1 ayat 10 dan Kolose 1 ayat 13 yang membawa kita menyatu dengan kerajaan kekal itu. Itulah sebabnya kita lewat dari kematian masuk ke dalam hidup. Tidak ada janji yang pasti seperti ini dalam agama apapun. Ini masalahnya bukan agama sih. Kita bukan menekankan agama, kita menekankan pada pribadi yang hidup, yang turun dari surga, yang mengasihi kita dan membawa kita kepada kehidupan itu, yaitu Kristus. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar, ayat 24 lagi, mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yaitu mengutus dari surga turun ke bumi,
yang punya hidup yang kekal. Mengapa? Karena dia datang itu untuk menghidupkan orang manusia melalui kebangkitannya. Ayat 39 tadi dari pasal 6 Yohanes. Yang punya hidup kekal dan itu tidak turut dihukum. Nah, kalau kita sudah lepas dari dosa, dari kuasa kematian, penghukumannya gimana? Tentunya melalui pertobatan ya. Nggak asal kita tetap berdosa terus melakukan dosa tetap beriman. Enggak lah, bukan begitu ajaran Kristen. Ketika orang percaya pada Kristus, hidupnya diubahkan, mulai berjalan menuju kepada kekudusan, bukan tetap berdosa. Makanya ada orang salah. Wah, enak ya jadi orang Kristen tetap berdosa selamat. No, bukan begitu. Kalau percaya pada Yesus, hidupnya diubahkan, mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru, perubahan dari dalam. Lalu jalan menapak dalam jalan kesucian gitu loh. Artinya akhirnya menuju kepada kehidupan kekal. Itu karikatur ya yang mengatakan bahwa oh enak ya orang Kristen itu berbuat dosa tetap selamat. Bukan, kalau kamu tetap berdosa berarti kamu tidak bertobat. Kalau kamu tidak berdosa, tidak bertobat, dia tetap binasa gitu loh. Maka syaratnya untuk menyatu dengan Yesus adalah iman dengan perbuatan yang menyatakan diri di dalam pertobatan. Maka di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Itu. Maka percaya pada Injil itu, percaya pada Yesus untuk mendapat hidup kekal. Syarat pertama pertobatan, Matius 4 ayat 17. Bukan terus hidup seenaknya, mabuk, percingan sana sini. Tidak, harus ada perubahan dari dalam dong. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu awal pertama, bertobatlah. Para rasul juga mengajarkan yang sama. Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobat itu berbalik dari dosa ya artinya ya. Terus jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Terus dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi hidup Kristen itu bukan seperti yang dikarikaturkan. Wah, nggak adil ini. Nggak adilnya gimana? Karena kamu baca Alkitab tidak benar gitu loh. Sengaja kamu comot-comot yang kamu suka. Tidak ajarannya secara utuh. Ya. Terus, aku berkata, ayat 25 kembali, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Kenapa dia akan datang lagi ya? Pada hari kedua. Dan menurut Alkitab ada suara sangkakala dan ada suara ramai datang dia diikuti oleh para malaikat. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala akan didengar seluruh alam ini. Terus? Maka Tuhan sendiri akan turun dari maksudnya surga. Kristus turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Hidup. Ya, maka dikatakan dalam ayat 25 ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah. Sudah tibanya gimana? Kita ini karena dosa kita mati. Ya toh? Kita dinyatakan mati karena hidup kita terputus dari hidupnya Allah. Maka dengan kita mendengar suara Allah, percaya kepadanya, percaya pada Injil, kita dihidupkan kembali. Itulah kehidupan yang pertama itu. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Allah menghidupkan kembali karena kita menyatu dengan kebangkitan Kristus melalui baptisan, oleh iman. Maka kita telah dihidupkan. Sudah tiba sekarang, tapi nanti puncaknya akhir zaman. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-25 itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara mau dengar? Kalau saudara mau dengar, saudara juga hidup. Kalau saudara menolak, ya siapa yang menghidupkan saudara? Sebab saudara tidak mengikuti sosok yang hidup kekal, yang telah mati dan bangkit hidup kekal sampai sekarang untuk memberikan hidup pada kita. Agama tidak dapat menghidupkan kita. Agama itu hanya aturan. Kristuslah keselamatan. Datanglah pada Kristus.
Jangan hanya berkutat pada agama. Datanglah pada Kristus. Perbarui hidup di dalam Dia. Ya. Ayat 26. Mengapa dia orang-orang yang mendengar Dia akan hidup? 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, itulah Allah itu kekal kan. Tidak diciptakan, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia itu hidup murni. Di dalam Dia tidak ada kematian sama sekali. Coba kita baca dalam 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk. Tidak ada kematian dalam Allah. Maka dikatakan dalam ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Dia kekal. Demikian juga diberinya anak punya hidup dalam dirinya sendiri. Artinya hidupnya kekal Bapa itu ada pada anak juga. Makanya kalau percaya pada anak yang diutus oleh Bapa, kita dapatkan hidup kekal. Jelas ya? Ayat 27. Di samping Dia memberikan hidup kekal, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Mengapa? Karena Ia adalah manusia, anak manusia. Ingat, anak manusia adalah gelar kemesiasan. Karena Dia Mesias yang punya segala kuasa yang diberikan kepadanya, Dia mempunyai kuasa untuk menghakimi. Jadi ini kuasa yang tidak ada dimiliki nabi manapun. Membangkitkan orang mati, mengeluarkan dari neraka, dan untuk menghakimi semua orang. Yesus bukan sekedar nabi, Dia nabi. Karena apa? Dia firman yang jadi manusia. Sebagai manusia yang wujudan firman, Dia nabi, tapi nabi terakhir dalam ajaran Kristen. Nabi terpuncak. Kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 1. Coba kita baca. Bahwa Dia nabi, kita baca dulu Pak Yohanes 4. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Ya seharusnya bukan Tuhan ya, Tuhan. Sebab kata Kyrios itu dalam bahasa Yunani bisa Tuhan, bisa Tuhan. Dalam konteks ini ya tentunya bukan Tuhan. Bagaimana orang wanita Samaria dia itu Tuhan, lalu disebut nabi. Ya seharusnya terjemahnya di sini Tuhan. Jadi kata Tuhan, kata Kyrios dalam bahasa Yunani itu bisa Tuhan tergantung konteksnya. Kayak kata Gusti dalam bahasa Jawa. Bisa Gusti Allah, bisa Gusti Ratu, gitu ya. Terus kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Oke, kita baca lagi dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang kita baca ambil saja Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Dia Nabi Yesus dari Nazaret. Dan ketika dia ditolak oleh umatnya di kampungnya sendiri, dia mengatakan dirinya itu nabi. Kita baca di dalam Markus pasal 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Dia menyatakan dirinya sebagai nabi. Hanya bedanya, kalau nabi-nabi yang lain itu orang yang menerima firman, gitu loh. Dan tidak semua firman diterima. Maka berkali-kali Allah menyatakan firman itu pada Ibrahim, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Nuh, kepada Adam, dan nabi-nabi berikutnya sudah zamannya para raja, ada Yesaya, Yeremia, dan lain-lain. Kalau Yesus itu bukan orang yang menerima firman. Yesus adalah firman itu sendiri yang menjadi sumber ilham para nabi, menjadi sumber pewahyuan para nabi. Itu yang turun jadi manusia. Makanya dia itu adalah firman seutuhnya. Dia adalah firman yang tuntas dan terakhir. Dan tidak ada nabi sesudah dia menurut Alkitab. Sebab dia adalah firman yang telah jadi manusia. Itu coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Karena yang jadi manusia firman itu, firman yang satu persatu Allah itu jadi manusia. Jadi seolah-olah seluruh kebenaran kehendak Allah itu tumpah di dalam manusia Yesus itu. Makanya kita baca Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu. Zaman kapan? Zaman dahulu. Apa itu? Allah berulang kali. Berulang kali. Cara berbicara berulang kali kepada Ibrahim, kepada ini berulang kali. Dengan? Dan dalam berbagai cara. Caranya beda-beda. Ada perwujudan dalam wujud teofani, ada mujizat, ada suara, ada nubuat berulang kali dengan tanpa berbicara. Terus? Kepada nenek moyang kita. Allah berbicara atau mewahyukan diri kepada nenek moyang kita. Maksudnya nenek moyang bangsa Israel. Terus, itu zaman kapan?
zaman dulu. Terus dengan perantaraan nabi-nabi. perantaranya nabi-nabi zaman dulu. Terus Maka pada zaman akhir nah pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak. bukan melalui nabi lagi. Dengan perantaraan anaknya yaitu firman yang jadi manusia. Maka sesudah firman itu datang, wahyu itu sudah tuntas, sudah habis, sudah sempurna dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa kedatangan Yesus Kristus hanya bukannya sekedar membawa agama, membawa kebangkitan, membawa keselamatan, membawa penghakiman, membawa segala kuasa yang tidak ada nabi dapat melakukannya. Sebab dia bukan hanya sekadar nabi. Dia nabi dari sisi firman yang jadi manusia, tetapi dia Tuhan sebagai yang telah dimuliakan sebagai Mesias. Dan dia Allah sebagai firman yang satu dengan Bapa, yang satu dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka Yesus itu kaya sekali sisi-sisinya. Jangan hanya dilihat dia nabi saja, rasul saja. Tidak. Kalau kita jujur pada Alkitab, kaya sekali sisi-sisi Yesus ini ya. Terus kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke berapa tadi? Ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai anak hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena dia adalah anak manusia. Artinya Mesias. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya itu nanti akhir zaman, karena dia akan datang lagi untuk menyatakan penghakiman itu, seperti yang kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi. Dan mereka yang telah berbuat baik, ya bukan sekedar berbuat baik akibat imannya kepada Yesus. Jadi kalau beriman kepada Yesus bukan sekedar terus hanya beriman lalu tidak berbuat baik, enggak. Kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada ajaran Kristen mengatakan kalau beriman udah gitu aja, kamu tetap berbuat dosa, tidak ada. Maka dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 5. Pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Tidak ada iman mandul aja, intelektual saja, tidak ada. Iman menyatakan perbuatan pada ketaatan sehingga berbuat baik. Kita baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat 19. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok kesempurnaannya melalui apa? Melalui penyalipannya, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga. Itu kesempurnaannya dicapai. Terus? Yang abadi bagi semua orang. Baca lagi. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang. Yang taat kepadanya. Yang taat, bukan hanya yang percaya secara intelektual saja. Jadi perbuatan baik ini bukan sumber keselamatan, tapi akibat keselamatan. Makanya dikatakan di sini dalam ayat yang 27 itu 28, jangan heran, kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Kita percaya pada kebangkitan, makanya dalam iman Kristen tidak ada ajaran reinkarnasi. Mengapa? Kalau kebangkitan berarti roh satu akan kembali pada tubuh yang sama yang akan dibangkitkan. Sementara reinkarnasi itu percaya bahwa tergantung karmanya seseorang, kalau dia mati, dia akan masuk ke dalam tubuh yang lain. Supaya memperbaiki karma yang sebelumnya. Oleh karena itu, kalau dalam ajaran reinkarnasi yang diajarkan oleh agama Hindu dan agama Buddha, orang itu mati berulang-ulang dan lahir berulang-ulang, sementara iman Kristen tidak begitu. Iman Kristen karena dasar daripada kebangkitan Yesus menyatu dengan kebangkitan Yesus, maka siklus dari reinkarnasi sudah diputus. Karena Yesus tidak punya tubuh yang lain, tubuhnya yang satu, dan kita pun ikut di dalam kebangkitan Yesus itu. Sehingga kita akan dibangkitkan dari kuburan nanti pada akhir zaman. Ya. Nah, dibangkitkan menyatu dengan kebangkitan Yesus Kristus, gitu ya. Jadi kita akan mendengar suaranya dalam kuburan, dan mereka yang telah berbuat baik akibat iman kepada Kristus,
Nah, ini bedanya kalau di dalam agama pada umumnya berbuatlah baiklah untuk masuk surga gitu ya. Jadi perbuatan baik itu adalah supaya masuk surga. Kalau kita enggak, kita berbuat akibat dari penyelamatan di dalam Kristus. Jadi dasarnya keselamatan bukan perbuatan baiknya itu sendiri. Dasarnya keselamatan adalah penyatuan kita dengan kemenangan Kristus atas dosa iblis dan maut. Perbuatan baik adalah buahnya, buah daripada iman tadi. Jadi nggak ada iman Kristen mengatakan, ya udah kamu hidup seenaknya saja sudah percaya pada Yesus. Enggak, untuk mencapai kita belum mencapai kebangkitan itu nanti kan. Maka perlu ada pertumbuhan untuk menuju kepada kekudusan, mencapai kebangkitan itu. Ya, maka dikatakan dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, artinya ya percaya tapi tidak menghidupi kehidupannya jadi jahat, diusir oleh Tuhan Kristus. Kita baca Matius pasal 7 ayat 22 23. Matius 7 ayat 22 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya toh, dia orang Kristen loh, ngaku Tuhan Tuhan. Tapi terus bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? nah dianggap orang hebat toh. Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat berarti kejahatan. perbuatan ketika percaya pada Kristus itu harus membuahkan sesuatu yang baik, membuahkan kekudusan. Bukan hanya percaya, hanya secara itu, ya pokoknya percaya udah. Lalu tetap menghidupi seperti yang dulu, mabuk-mabuk, zina, curi, bohong. Hidup yang tidak, hidup segala macam kejahatan. Ya tidak bisa begitu. Makanya dikatakan, biarpun keselamatan kasih karunia, yaitu kasih karunia karena Allah menurunkan firman-Nya, turun ke dunia, mati, disalibkan, mengalahkan iblis, dosa, dan maut, kita menyatu dengannya oleh iman, maka kita sesudah itu buahnya adalah berbuat baik sebagai akibat dari pembaharuan itu. Kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan kita, kasih karunia, pemberian cuma dari Allah. Dengan menurunkan firman-Nya jadi manusia. Terus? Itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatan kita. Terus? Tetapi pemberian Allah. Memangnya kita yang menarik Yesus pakai tampar dari atas turun ke bumi. Enggak kan? Entah itu tamparnya perbuatan baik, entah itu tamparnya agama, enggak. Tetapi Kristus turun karena kehendak Allah sendiri. Tadi kan itu sudah kita baca. Terus? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil pekerjaanmu. Terus? Jangan ada orang yang memegahkan Tidak bisa. Saya lebih beramal dari orang lain, saya lebih berbaik. Tidak ada yang bisa membanggakan diri. Tetapi terus kan? Karena kita ini buatan Allah. Nah, di dalam Kristus kita dicipta ulang. Terus? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan ulang, diperbarui dari dalam untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan perbuatan baik. Jadi pekerjaan baik itu sebagai akibat. Akibat kita beriman kepada Kristus dan akhirnya kita menjalankan kehidupan kekudusan untuk mencapai penyatuan dengan Kristus, panunggalan dengan Kristus itu. Jadi kita saudara-saudara yang Kristen, tolong jangan dengarkan karikatur yang tidak benar. Bahwa percaya Yesus akhirnya sudah tidak berbuat apa-apa, Allah tidak adil dan itu sehingga tidak menghukum dosa. Bukan begitu. Agama Kristen yang benar, iman ortodoks yang benar tidak mengajarkan seperti itu. Baik ya. Saya kira begitu saja dulu untuk kali ini, saudara. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Kudus. Amin.